Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Permadi, nomor mahasiswa 19320057. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Samsiro yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk saya. Di sini saya akan mempresentasikan makalah bahan bakar dan pembakaran tentang metanol dari gasifikasi biomasa. Oke, kita mulai saja. Bahan bakar alternatif dapat diartikan sebagai bahan bakar yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar konvensional. Adapun contoh dari bahan bakar alternatif yang banyak tersedia di Indonesia diantaranya adalah biogas, solar energi atau tenaga surya, bioetanol, biofuel, dan biomasa. Salah satu jenis bahan alternatif tersebut adalah biomasa. Biomasa mampu menjawab kekurangan bahan bakar yang sifatnya non-renewable. Hal ini disebabkan karena biomasa merupakan bahan yang dapat diperbarui dan ketersediaannya cukup melimpah di Indonesia. Biomasa sebagai bahan yang alami dan mudah didapat, justru terkadang ketersediaannya masih kurang dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Limbah pelet dapat diubah menjadi bahan bakar alternatif dengan diolah lebih dahulu. Salah satu cara pengolahan limbah pelet menjadi bahan bakar alternatif adalah dengan cara karbonisasi, diikuti dengan pembriketan. Dengan adanya karbonisasi, maka unsur-unsur pembentuk asap dan jelaga dapat diminimalkan sehingga gas buangnya lebih bersih. Dengan pembriketan, maka kebutuhan ruang menjadi lebih kecil, kualitas pembakarannya menjadi lebih baik, dan pemakaiannya lebih praktis. Salah satu contoh biomasa tersebut adalah hasil limbah pelet, seperti sekam padi, tongkol jagung, ampas tebu, tempurung kelapa, dan lain-lain. Salah satu langkah dalam pemanfaatan biomasa untuk mengatasi kelangkaan energi tak terbarukan adalah dengan menggunakan metode gasifikasi biomasa. Secara garis besar, gasifikasi adalah sebuah reaksi termokimia yang mengubah bahan bakar padat menjadi gas. Dan untuk itu, membuat suatu gasifikasi biomasa dilakukan untuk mengubah biomasa padat tersebut menjadi bahan bakar gas atau yang dikenal dengan gasifier. Gasifikasi adalah cara yang efektif dan bersih untuk mengubah sampah pelet dan biomasa menjadi bahan bakar yang berguna dan dapat langsung digunakan sebagai pembangkit listrik dan perangkat produksi panas seperti mesin pembakaran dalam atau turbin gas. Dan selanjutnya kita menuju ke metanol. Metanol diperoleh dari distilasi destruktif kayu, merupakan alkohol yang paling sederhana dengan rumus kimia CH3OH, memiliki berat molekul 32,04. Metanol memiliki titik didih yaitu 64,5 derajat Celcius, bersifat ringan, mudah menguap, tidak berwarna, dan mudah terbakar. Dalam bidang industri, metanol digunakan sebagai bahan tambahan pada bensin, bahan pemanas ruangan, pelarut industri pada larutan mesin fotokopi, serta bahan makanan untuk bakteri yang memproduksi protein. Dalam rumah tangga paling sering dijumpai dalam bentuk Kenneth Head atau cairan pembersih kaca mobil. Selanjutnya adalah biomasa.
Biomasa merupakan suatu bentuk energi diperoleh dari limbah residu pertanian dan kehutanan yang dapat didegradasi secara biologis. Biomasa dalam industri merupakan produksi energi yang merujuk pada bahan biologis yang hidup atau baru mati yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar atau untuk produksi industrial. Biomasa tidak mencakup material organik yang telah tertransformasi oleh proses geologis menjadi zat seperti batu bara atau minyak bumi. Energi dari biomasa merupakan salah satu bagian dari siklus karbon. Energi biomasa yang terkandung pada tumbuhan diperoleh dari karbon dioksida yang diserap dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis menjadi energi kimia. Pada saat biomasa dibakar, energinya akan terlepas dalam bentuk panas. Karbon pada biomasa yang bereaksi dengan oksigen di udara membentuk karbon dioksida, sedangkan karbon yang bereaksi dengan hidrogen akan membentuk rantai hidrokarbon atau metana. Apabila dibakar sempurna, jumlah karbon yang dihasilkan akan sama dengan jumlah yang diserap tumbuhan dari udara saat tumbuh. Selanjutnya adalah gasifikasi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang gasifikasi, tapi di bab ini kita membahas secara rinci tentang gasifikasi. Gasifikasi merupakan suatu proses pembakaran bahan bakar padat dalam wadah gasifier menggunakan oksigen yang terbatas untuk menghasilkan bahan bakar gas atau syngas. Jumlah oksigen gasifikasi yang digunakan sekitar 25% dari kebutuhan oksigen pembakaran sempurna. Apabila oksigen melebihi 25%, maka efisiensi gasifikasi akan turun. Keunggulan menggunakan bahan bakar as yaitu lebih mudah dalam pengontrolan laju atau temperatur sehingga lebih aman dan nyaman digunakan sebagai energi panas maupun untuk pembangkit diesel, turbin, dan sebagainya. Dengan pemanasan dalam gasifier, bahan baku biomasa akan terurai menjadi gas hidrogen, metana, karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen, polutan, dan abu. Komponen syngas yang dimanfaatkan sebagai penghasilan energi adalah hidrogen, metana, dan karbon monoksida. Selama proses gasifikasi, reaksi kimia utama yang terjadi adalah endotermis atau diperlukan panas dari luar selama proses berlangsung. Produk yang dihasilkan pada gasifikasi dapat dikategorikan menjadi 3 bagian utama, yaitu padat, cair, termasuk gas yang dikondensasikan, dan gas permanen. Pada umumnya, udara dan uap digunakan sebagai media pada proses gasifikasi. Gasifikasi dengan pembakaran merupakan proses termokimia yang terkait erat tetapi memiliki perbedaan mendasar, di mana gasifikasi menyatukan energi menjadi satu ikatan kimia, sedangkan pembakaran hanya memecah ikatan kimia tersebut untuk melepaskan energi. Selain itu, gas yang dihasilkan dari gas gasifikasi mempunyai nilai kalor yang lebih tinggi dibandingkan dengan gas yang dihasilkan dari pembakaran pada umumnya. Selanjutnya, kita mengenang
jenis gasifier. Gasifier atau reaktor gasifikasi merupakan tempat proses gasifikasi berlangsung. Gas hasil proses gasifikasi yang keluar dari gasifier tersebut gas produser. Bentuk dan model gasifier menentukan jumlah si gas dan tar yang dihasilkan, serta jenis tar yang terbentuk. Secara umum ada 3 jenis utama gasifier, yaitu fixed atau moving bed, fluidized bed, dan entrained flow. Masing-masing jenis gasifier memiliki pengaplikasiannya sendiri yang sesuai dengan kapasitas yang dihasilkan. Pada gasifier updraft gasifier, media gasifikasi, udara, oksigen atau uap bergerak ke atas. Sementara itu bahan bakar diumpahkan dari atas menuju atau bergerak ke bawah. Dengan demikian gas dan padatan bergerak dalam arah yang berlawanan. Gas produk keluar dari bagian atas reaktor seperti yang diperlihatkan. Reaksi pembakaran pada updraft gasifier ini terjadi dekat grid, kemudian diikuti reaksi reduksi atau proses gasifikasi. Proses reduksi tersebut akan menghasilkan temperatur tinggi. Gas hasil reaksi atau gas produser bergerak ke bagian atas gasifier, menembus unggun bahan bakar menuju daerah yang bertemperatur lebih rendah. Pada saat menembus unggun bahan bakar, gas produser akan kontak dengan bahan bakar yang turun, sehingga terjadi proses pirolisis dan pertukaran panas antara gas dan bahan bakar. Panas sensibel yang diberikan gas digunakan bahan bakar untuk pemanasan awal dan pengeringan bahan bakar. Proses pirolisis dan pengeringan tersebut terjadi pada bagian atas gasifier. Updraft gasifier mencapai efisiensi tertinggi ketika gas panas yang dihasilkan meninggalkan gasifier pada temperatur rendah. Biomasa yang cocok untuk memakai updraft gasifier yaitu biomasa yang jumlah abunya tinggi hingga 25%, yang berkelembapan tinggi hingga 60%, memiliki volatilitas tinggi. Produksi tar dalam gasifier ini sangat tinggi, 30.150 gram per Nm kubik, sehingga masih perlu treatment penghilang tar. Limbah biomasa di Indonesia memiliki potensi yang luar biasa besar untuk dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi terbarukan. Sayangnya potensi tersebut belum tergali secara maksimal, terutama limbah biomasa yang mengandung lignoselulosa atau lignoselulose. Diperkirakan bahwa Indonesia memproduksi sekitar 146,7 juta ton biomasa per tahun, atau setara dengan sumber energi sebesar 470 gijoule per tahun. Sumber utama energi biomasa di Indonesia dapat diperoleh dari residu pertanian yang memberikan potensi energi terbesar teknis 150 GJ per tahun, dan karet kayu dengan 120 GJ per tahun. Sumber-sumber biomasa dapat membantu dalam menyediakan baik panas dan listrik untuk rumah tangga dan industri pedesaan. Dari potensi biomasa yang bisa dikembangkan di Indonesia sebesar 49,81 gigawatt
baru 0,32 gigawatt atau 0,64% yang dimanfaatkan. Berkaca dari hal tersebut, pemerintah menargetkan kontribusi biomasa untuk sumber energi sebesar 4,7% dari total bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Energi biomasa yang dihasilkan dari bahan organik memiliki jejak karbon minimal ketika dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Biomasa tidak berkontribusi pada peningkatan gas rumah kaca karena CO2 yang dihasilkan dari pembakaran biomasa berasal dari hidrokarbon hasil dari penyerapan CO2 di udara. Bahan bakar fosil memancarkan jumlah besar karbon dioksida ke atmosfer pada pembakaran. Karbon yang dinyatakan akan tetap terperangkap di bawah tanah. Biomasa juga melepas karbon dioksida sebagai luka bakar, tetapi karbon dioksida yang dilepaskan selama pembakaran diserap selama hidup tanaman dan akhirnya akan dirilis sebagai bahan organik meluruh untuk diserap oleh tanaman lain yang berada dalam tahap pertumbuhan, sehingga menciptakan siklus tertutup karbon. Sehingga dapat dikatakan secara neto meskipun siklus karbon dioksida yang netral. Oleh karena itu, pemanfaatan biomasa sebagai sumber energi akan mengurangi emisi gas rumah kaca secara nasional. Salah satu potensi limbah biomasa yang belum termanfaatkan secara maksimal ada limbah biomasa dari pabrik kelapa sawit seperti tandon kosong atau pelepah batang dan daun kelapa sawit. Dengan menggunakan teknologi unggul terfluidikasi atau fluidized bed, limbah biomasa tersebut dapat diproses melalui gasifikasi yang akan menghasilkan syngas sebagai intermediat produk untuk produksi bahan-bahan kimia termasuk bahan. Dan demikian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.